Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenang Banyu Ramadan dengan 3 digit NIM terakhir 360 dari Prodi Teknik Informatika angkatan 2023 kelas K. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen memori pemartisian statis. Organisasi dan manajemen memori sangat mempengaruhi kinerja komputer. Manajemen memori melakukan tugas penting dan kompleks yang berkaitan dengan memori utama sebagai sumber daya yang harus dialokasikan dan dipakai bersama di antara sejumlah proses yang aktif, agar dapat memanfaatkan pemroses dan fasilitas masukan dan keluaran secara efisien. Maka diinginkan memori yang dapat menampung sebanyak mungkin proses. Dan upaya agar pemrogram atau proses tidak dibatasi kapasitas memori fisik di sistem komputer. Manajemen memori. Manajemen memori mempunyai fungsi berikut: mengelola informasi memori yang dipakai dan tidak dipakai, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan, mendealokasikan memori dan proses yang telah selesai, dan mengelola swapping antara memori utama dan disk. Manajemen memori pada sistem multiprogramming. Dengan keberadaan banyak ruang alamat milik proses-proses di memori utama secara bersama, maka sistem operasi harus mendukung dua kebutuhan yang saling bertentangan, yaitu pemisahan ruang-ruang alamat dan pemakaian bersama memori. Manajer memori harus memaksakan isolasi ruang-ruang alamat tiap proses agar mencegah proses aktif atau proses yang ingin berlaku jahat mengakses dan merusak ruang alamat proses lain. Manajer memori di lingkungan multiprogramming sekaligus melakukan dua hal, yaitu proteksi memori dengan isolasi ruang-ruang alamat secara disjoint dan pemakaian bersama memori. Ini memungkinkan proses-proses bekerja sama mengakses daerah memori bersama. Klasifikasi manajemen memori. Klasifikasi manajemen memori diberikan detail pada gambar berikut ini. Yang pertama ada sistem khusus untuk pemakai tunggal. Lalu ada sistem multiprogramming dengan memori nyata, yaitu ada multiprogramming dengan pemartisian tetap. Ada yang ditempatkan secara absolut dan dapat direlokasi. Lalu juga ada multiprogramming dengan pemartisian dinamis. Lalu ada sistem multiprogramming dengan memori maya, yaitu sistem paging murni, sistem segmentasi murni, dan kombinasi paging dan segmentasi. Teknik-teknik manajemen memori 1, 2, 3, dan 4 merupakan pengelolaan untuk dengan kapasitas memori sebatas memori fisik yang tersedia. Teknik-teknik ini tidak dapat digunakan untuk memuat program-program yang lebih besar dibanding kapasitas fisik memori yang tersedia. Teknik-teknik manajemen memori 5, 6, dan 7 dapat digunakan untuk mengakali kapasitas memori yang terbatas, sehingga dapat dijalankan program yang lebih besar dibanding kapasitas memori fisik yang tersedia. Manajemen memori berdasarkan keberadaan swapping. Manajemen memori berdasarkan keberadaan swapping terbagi dua, yaitu manajemen tanpa swapping dan manajemen dengan swapping. Yang pertama, manajemen tanpa swapping adalah manajemen memori tanpa pemindahan citra proses antara memori utama dan disk selama eksekusi. Lalu, manajemen dengan swapping adalah manajemen memori dengan pemindahan citra proses antara memori utama dan disk selama eksekusi. Manajemen memori berdasar alokasi memori. Manajemen memori berdasar alokasi memori terbagi dua, yaitu alokasi memori berurutan atau kontigu dan alokasi memori tak berurutan atau non-kontigu. Alokasi memori berurutan atau kontigu atau contiguous storage allocation adalah tiap proses menempati satu blok tunggal lokasi memori yang berurutan. Keunggulannya adalah sederhana, tidak akan terbentuk lubang-lubang memori bersebaran, dan karena berurutan, proses dapat dieksekusi dengan cepat. Kelemahannya, yaitu dapat memboroskan memori, dan tidak dapat memuatkan proses bila tidak ada satu blok memori yang mencukupi. Lalu, alokasi memori tak berurutan atau non-kontigu. Program dibagi menjadi beberapa blok atau segmen. Blok-blok program ditempatkan di memori dalam potongan-potongan tanpa perlu saling berdekatan. Teknik ini biasa digunakan pada sistem memori maya sebagai alokasi page-page yang dilakukan secara global. Keuntungannya, sistem dapat memanfaatkan memori utama secara lebih efisien. Sistem operasi masih mampu memuatkan proses bila jumlah total lubang-lubang memori cukup untuk memuat proses yang akan dieksekusi. Kelemahannya,
memerlukan pengendalian yang lebih rumit dan sulit, dan memori dapat menjadi banyak lubang tersebar, atau memori tak terpakai bersebaran. Lalu ada hierarki memori. Ada cache memori, memori utama, dan memori sekunder. Pemakaian memori dua tingkat menggunakan cache memori dapat meningkatkan kinerja dan utilisasi memori secara dramatik. Cache memori merupakan penyimpanan berkecepatan tinggi lebih cepat dibanding memori utama. Cache memori lebih mahal dibanding memori utama sehingga kapasitas cache relatif kecil. Gambar 82 memperlihatkan hubungan antara cache memori, memori utama, dan penyimpanan sekunder. Dengan cache memori, bagian program yang akan digunakan, dieksekusi atau diacu, dikopi dulu ke cache memori sebelum dieksekusi. Di cache memori, instruksi dapat dieksekusi dengan lebih cepat dibanding di memori utama. Penggunaan cache atau memori antara yang lebih cepat mempunyai alasan yang dikemukakan oleh Denning, yaitu eksekusi program biasanya pada suatu interval waktu mengumpul di suatu lokasi kecil. Prinsip ini disebut prinsip lokalitas. Lokalitas dapat berupa lokalitas waktu dan lokalitas ruang. Prinsip lokalitas berkembang menjadi konsep working set model. Lalu ada manajemen memori tanpa swapping. Manajemen memori tanpa swapping terdiri dari monoprogramming dan multiprogramming dengan pemartisian statis. Monoprogramming. Monoprogramming sederhana tanpa swapping merupakan manajemen memori paling sederhana. Sistem komputer hanya mengizinkan satu program atau pemakai berjalan pada satu waktu. Semua sumber daya sepenuhnya dikuasai proses yang sedang berjalan. Manajemen memori monoprogramming sederhana mempunyai ciri-ciri berikut. Hanya satu proses pada satu saat, hanya satu proses menggunakan semua memori, pemakai memuatkan program ke seluruh memori dari disk atau tape. Program mengambil kendali seluruh mesin. Karena hanya terdapat satu proses dan menguasai seluruh sistem, maka alokasi memori dilakukan secara berurutan. Teknik ini digunakan sampai sekitar 1960, ditinggalkan bahkan untuk komputer pribadi, karena tiap proses harus berisi device driver perangkat I/O yang digunakan. Ada 3 cara organisasi memori satu proses tunggal. Yang pertama, sistem operasi di RAM, program pemakai di RAM, lalu ada memori tidak terpakai. Lalu, sistem operasi di ROM, program pemakai di RAM, dan memori tidak dipakai. Lalu ada sistem operasi di RAM, program pemakai di RAM, memori tak dipakai, dan device driver di ROM. Gambar 83 menunjukkan 3 organisasi memori menjalankan satu proses tunggal. Gambar 83A menunjukkan seluruh kebutuhan sistem operasi, device driver, dan proses pemakai di RAM. Sistem operasi dan program pemakai di RAM yang sama. Device driver dapat ditempatkan di sistem operasi atau di setiap proses pemakai, bergantung perancang sistem operasi. Gambar 83B menunjukkan sistem operasi ditempatkan di ROM, sedangkan program pemakai di RAM. Gambar 83C menunjukkan device driver di ROM. Device driver di ROM biasa disebut ROM BIOS atau Read Only Memory Basic Input Output System. Lalu ada Embedded System. Teknik monoprogramming masih dipakai untuk sistem kecil, yaitu sistem tempelan atau embedded system, yang menempel atau terdapat di sistem lain. Sistem-sistem tempelan menggunakan mikroprosesor kecil, seperti Intel 851 dan sebagainya. Sistem ini biasanya untuk mengendalikan satu alat, sehingga menjadi bersifat intelijen atau intelligent devices dalam menyediakan satu fungsi spesifik. Karena hanya satu fungsi spesifik dapat diprogram di mikroprosesor dengan memori kecil, 1-64 KB. Sistem tempelan telah banyak digunakan, misalnya sistem tempelan di mobil, antara lain untuk pengendalian pengapian, pengendalian pengeluaran bahan bakar, pengendalian pengereman, pengendalian suspensi, pengendalian pengemudi, dan sebagainya. Pada mobil mewah modern, terdapat lebih dari 50 mikroprosesor. Masing-masing mikroprosesor mengendalikan satu fungsi spesifik. Proteksi pada monoprogramming sederhana. Pada monoprogramming, pemakai mempunyai kendali penuh terhadap seluruh memori utama. Memori terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian yang berisi rutin-rutin sistem operasi, bagian yang berisi program pemakai, dan bagian yang tidak digunakan. Masalah proteksi di monoprogramming adalah cara memproteksi rutin sistem operasi dari penghancuran program pemakai. Program pemakai dapat tersesat sehingga memanipulasi atau menempati ruang memori rutin sistem operasi.
Aktivitas program pemakai ini dapat merusak sistem operasi. Sistem operasi harus diproteksi dari modifikasi program pemakai. Proteksi ini diimplementasikan menggunakan satu register batas atau boundary register di pemroses. Setiap kali program pemakai mengacu alamat memori dibandingkan register batas untuk memastikan proses pemakai tidak merusak sistem operasi, yaitu tidak melewati nilai di register batas. Register batas berisi alamat memori tertinggi yang dipakai sistem operasi. Jika program pemakai mencoba memasuki sistem operasi, instruksi diintersepsi dan job diakhiri dan diberi pesan kesalahan. Untuk memperoleh layanan sistem operasi, program pemakai harus menggunakan instruksi spesifik meminta layanan sistem operasi. Integritas sistem operasi terjaga dan program pemakai tidak merusak bagian sistem operasi. Gambar 84 menunjukkan skema proteksi menggunakan register batas. Register batas menunjuk alamat terakhir sistem operasi. Bila program pemakai mengacu ke alamat daerah sistem operasi, pemroses menjadi fault, menyatakan terjadinya pelanggaran pengaksesan oleh proses pemakai. Multiprogramming dengan pemartisian statis. Terdapat beberapa alasan kenapa multiprogramming digunakan, yaitu mempermudah program agar dapat memberi layanan interaktif ke beberapa orang secara simultan, efisiensi penggunaan sumber daya, eksekusi lebih murah jika proses besar dipecah menjadi beberapa proses kecil, dan dapat mengerjakan sejumlah job secara simultan. Yang pertama, mempermudah program. Pemrogram dapat memecah program menjadi dua proses atau lebih, agar dapat memberi layanan interaktif ke beberapa orang secara simultan. Untuk itu, diperlukan kemampuan mempunyai lebih dari satu proses di memori agar memperoleh kinerja yang baik. Efisiensi penggunaan sumber daya. Bila pada multiprogramming, maka proses tersebut diblok, hanya DMA yang bekerja, dan proses lain mendapat jatah waktu pemroses, maka DMA dapat meningkatkan efisiensi sistem. Multiprogramming dapat dilakukan dengan pemartisian statis, yaitu memori dibagi menjadi sejumlah partisi tetap. Pada partisi-partisi tersebut, proses-proses ditempatkan. Pemartisian statis berdasarkan ukuran partisi-partisinya terbagi dua, yaitu pemartisian menjadi partisi-partisi berukuran sama, yaitu ukuran semua partisi memori adalah sama. Dan pemartisian menjadi partisi-partisi berukuran berbeda, yaitu ukuran semua partisi memori adalah berbeda. Pemartisian menjadi partisi-partisi berukuran sama. Beberapa proses yang ukurannya kurang atau sama dengan ukuran partisi dimasukkan ke sembarang partisi yang tersedia. Kelemahan. Bila program ukurannya lebih besar dibanding partisi yang tersedia, maka tidak dapat dimuatkan dan tidak dapat dijalankan. Pemrogram harus mempersiapkan overlay sehingga hanya bagian program yang benar-benar dieksekusi yang dimasukkan ke memori utama dan saling bergantian. Untuk overlay, diperlukan sistem operasi yang mendukung swapping. Untuk program yang sangat kecil dibanding ukuran partisi yang ditetapkan, maka banyak ruang yang tak dipakai yang diboroskan, disebut fragmentasi internal. Kelemahan dapat dikurangi dengan partisi-partisi tetap berukuran berbeda. Gambar 85 menunjukkan skema multiprogramming pemartisian tetap berukuran berbeda. Partisi 1 berukuran 50 KB, partisi 2 75 KB, partisi 3 100 KB, partisi 4 200 KB, dan partisi 5 150 KB dengan sistem operasi 100 KB. Strategi penempatan program ke partisi. Strategi penempatan pada pemartisian menjadi partisi-partisi berukuran sama. Penempatan proses ke memori dilakukan secara mudah karena dapat dipilih sembarang partisi yang kosong. Strategi penempatan pada pemartisian menjadi partisi-partisi berukuran beda. Terdapat dua strategi penempatan program ke partisi, yaitu satu antrian untuk tiap partisi atau banyak antrian untuk seluruh partisi, dan satu antrian untuk seluruh partisi. Satu antrian untuk tiap partisi. Proses ditempatkan ke partisi paling kecil yang dapat memuatnya. Keuntungan, teknik ini adalah meminimalkan pemborosan memori. Kelemahan, dapat terjadi antrian panjang di suatu partisi, sementara antrian partisi-partisi lain kosong. Teknik ini diperlihatkan pada gambar 86. Partisi 1 ada 3 antrian, partisi 3 ada 2 antrian, dan partisi 5 ada 1 antrian. Sedangkan partisi 2 dan 4 kosong. Satu antrian tunggal untuk semua partisi. Proses-proses diantrikan di satu antrian tunggal untuk semua partisi. Proses segera ditempatkan di partisi bebas paling kecil yang dapat memuat. Keunggulan.
Lebih fleksibel, serta implementasi dan operasi lebih minimal karena hanya mengelola satu antrian. Kelemahan, proses dapat ditempatkan di partisi yang banyak diboroskan, yaitu proses kecil ditempatkan di partisi sangat besar. Teknik ini diperlihatkan pada gambar 87. Di sini semua antriannya ditempatkan dalam satu antrian untuk semua partisi. Kelemahan ini dapat diatasi dengan prosedur pemindahan. Pemindahan dilakukan bila proses besar akan masuk memori tetapi hanya tersedia partisi kecil, sementara proses kecil menempati partisi besar. Proses kecil di-swap ke partisi kecil yang sedang bebas, kemudian proses besar di antrian menempati partisi besar yang ditinggal proses kecil. Pemartisian memori menjadi partisi-partisi secara statis mempunyai dua masalah yang harus, yaitu relokasi dan proteksi. Relokasi. Relokasi adalah masalah penempatan proses sesuai alamat fisik, sehubungan alamat partisi memori di mana proses ditempatkan. Proses dapat ditempatkan pada partisi-partisi berbeda menurut keadaan sistem saat itu. Pengalamatan fisik secara absolut untuk proses tidak dapat dilakukan. Solusi pertama, sistem operasi menambahkan alamat awal partisi, di mana proses ditempatkan ke setiap alamat yang diacu proses. Pada saat proses kompilasi, linker harus memasukkan satu daftar atau bitmap biner pada program memberitahu word-word program yang alamat-alamatnya direlokasi. Linker harus mencatat opcode, konstanta, dan item-item yang tak perlu direlokasi. Masalah yang ditimbulkan. Solusi ini menimbulkan masalah proteksi terhadap memori. Program tak terkendali selalu mampu membangun instruksi baru dan meloncati. Tak ada cara untuk menghentikan jika program membaca atau menulis word di memori partisi lain yang bukan haknya. Masalah relokasi dan proteksi tidak dapat dipisahkan. Diperlukan satu solusi tunggal mengatasi kedua masalah. Proteksi pada multiprogramming. Masalah proteksi pada banyak partisi dengan banyak proses di satu sistem secara bersamaan dikhawatirkan proses menggunakan atau memodifikasi daerah yang dikuasai proses lain yang bukan menjadi haknya. Bila kejadian ini terjadi, maka proses lain dapat terganggu dan hasil yang diperolehnya dapat menjadi kacau. Solusi IBM 360. Pada IBM 360, membagi memori menjadi blok-blok. Tiap blok ditambahi 4 bit kode proteksi. Blok berukuran 2 KB. Proses juga mempunyai PSW atau Program Status Word, yang antara lain berisi status proteksi. Status proteksi ini terdiri dari 4 bit, sama dengan bit kode proteksi untuk blok memori, merupakan kunci dalam pengaksesan memori. Proses hanya diizinkan mengakses blok-blok memori yang berkode proteksi sama dengan kode proteksi yang dimiliki PSW proses. Jika proses mengakses blok memori berkode proteksi berbeda dengan kunci PSW-nya, terjadi trap. Trap ini memberitahu sistem operasi bahwa telah terjadi pelanggaran memori, yaitu terdapat pengaksesan ke blok memori yang bukan wewenang proses yang menyebabkan trap. Solusi menggunakan base register dan limit register. Solusi lain adalah menggunakan dua register, yaitu base register dan limit register. Base register diisi alamat awal partisi dan limit register diisi panjang partisi. Setiap alamat yang dihasilkan secara otomatis ditambah dengan nilai base register. Instruksi yang mengacu pada alamat yang melebihi limit register akan menimbulkan trap yang memberitahu sistem operasi bahwa telah terjadi pelanggaran pengaksesan memori. Teknik ini lebih unggul dibanding teknik pada IBM 360 karena sangat lebih efisien. Teknik ini tidak perlu menempatkan 4 bit proteksi di tiap blok memori. Teknik ini pun lebih fleksibel. Keuntungan, alamat tidak perlu dimodifikasi, setiap instruksi dapat diperiksa agar tidak meloncati batas limit register, dan program dapat dipindah walau sedang dieksekusi. Pemindahan dilakukan hanya dengan mengganti nilai base register. Gambar 88 menunjukkan skema proteksi dan relokasi menggunakan register basis dan register batas. Register basis menunjuk alamat awal proses, sedang register batas menunjuk alamat akhir proses. Bila proses mengacu alamat lebih dari alamat yang ditunjuk register batas, maka pemroses mengirim sinyal fault yang memberitahu terjadinya pelanggaran pengaksesan memori. Seperti ini. Lalu ada fragmentasi pada pemartisian statis. Fragmentasi yaitu penyiaan atau pemborosan memori akan terjadi pada setiap organisasi penyimpanan. Fragmentasi pada pemartisian tetap terjadi adalah fragmentasi internal dan fragmentasi eksternal. Fragmentasi internal, proses tidak mengisi penuh partisi yang ditetapkan untuk proses. Fragmentasi eksternal, partisi dapat tidak digunakan karena ukuran partisi lebih kecil dibanding ukuran proses yang menunggu di antrian, sehingga tidak digunakan. Untuk sistem-sistem tanpa swapping, pemindahan lokasi proses, maka fragmentasi tidak dapat dikurangi. Pada sistem-sistem dengan swapping, sistem lebih intelijen karena dapat melakukan beberapa alternatif mengatasi fragmentasi eksternal.
Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.